认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan celacap yang berdenting, pujilah dia dengan celacap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kebaktian siang hari ini kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami, Engkau kembali memimpin kami untuk datang beribadah dan menyembah Engkau. Bapa dalam surga, kiranya Engkau mau kuduskan kami, Engkau mau ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami dapat layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, kami mau bersyukur dan berterima kasih hari-hari yang sudah lewat di dalam pimpinan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah melindungi kami dari segala macam malapahaya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mencukupkan kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan, dikala kami sedang bergumul dalam segala kesusahan kami, Engkau hadir dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa di surga, kami menyerahkan pada ibadah pada siang hari ini. Kiranya Engkau hadir, Engkau memberkati, agar kami yang hadir, kami yang bernyanyi, kami yang berdoa, dan kami yang boleh mendengar firman-Mu secara komplit, kami boleh sungguh-sungguh dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan juga kesembuhan. Yang sudah undur, kayak Tuhan juga yang mau menarik kembali, agar mereka boleh sadar akan betapa anugerah Tuhan yang besar akan hidup mereka. Mereka boleh mencari Engkau di dalam ibadah. Terima kasih Allah Bapa, yang Engkau memberkati ibadah siang hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan penyelamat kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan beribadah online. Mari kita ucap syukur untuk hari yang Tuhan beri, walaupun di tengah pandemi saat ini. Tapi firman Tuhan mengajar kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena Allah kita mau menaikkan syukur kita. Kita angkat pujian ini, Bapa Engkau sungguh baik.
yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau bimbing, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Kasih Tuhan dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kami angkat pujian sekarang. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu berlimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, sekali besar setia-Mu, besar setia. Sekali jemaat dengan besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat, dengan hati yang bersuka kita akan melanjutkan pujian kita, Ya Girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia
God bless you. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau seperti orang benar, kita percaya pada firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan jalan keluar. Mari kita angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya, aku punya Tuhan yang besar. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan coba, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, kita ada pujian sekali. Hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali menerima, aku punya. Percayalah, kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup mengenapi akan janji firman Tuhan. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
Shalom saudara-saudara sekalian yang beribadah di rumah. Bersyukur dan berterima kasih kita siang hari ini boleh kembali merenungi firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita yang sedang ada di dalam permasalahan hidup yang entah kapan akan selesai ini. Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau merenungi firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan berfirman melalui hamba-Mu. Kau yang akan memimpin kami dengan firman Tuhan, yang akan memberikan kami kekuatan, menegur kami, dan juga memberikan arahan bagi hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan berbicara, berkati saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan di rumah melalui rekaman live streaming ini. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, siang hari ini mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-121. Mazmur pasal yang ke-121. Perikop yang diberikan oleh LAI, Tuhan penjaga Israel. Saya akan membacakan kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian jauh firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, punya kekuasaan, dan punya nama yang populer, serta kepandaian, selalu itu dijadikan andalan hidup manusia. Manusia merasa dapat mengendalikan dunia. Manusia merasa dapat berkuasa atas dunia. Dan akhirnya manusia merasa aman dan bisa menghindar dari segala macam mara bahaya yang akan timbul. Manusia merasa bahwa akan terhindar dari segala kesulitan maupun kesusahan hidup. Manusia baru sadar bahwa segala yang dimiliki tidak ada apa-apanya ketika sesuatu yang buruk datang menimpa. Terkena bencana atau wabah penyakit saat ini. Terkena penyakit yang parah yang tidak tersembuhkan. Menjadi tua, pensiun, dan bahkan bangkrut di dalam usahanya. Manusia tidak berdaya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat-saat itu ketika menghadapi kesulitan, kekayaan, jabatan, dan koneksi kekuasaan, kecerdasan, populer, ketenaran, dan segala hal yang pernah mendapat tempat dan dipandang sebagai sesuatu yang wah, tidak bisa lagi menjadi andalan. Jadi kesimpulannya apa, saudara-saudara sekalian? Ternyata selama ini semua hanya memberikan keamanan yang palsu, rasa palsu, rasa aman yang semu. Mari kita melihat fakta hidup manusia saat ini. Yang pertama, pertanyaan, apakah benar harta atau materi bisa menjamin kebahagiaan, bisa menjamin ketenangan hidup, atau bisa memberikan rasa aman? Suatu survei membuktikan bahwa banyak orang yang kaya tidak bisa merasa aman.
tidak dapat sepenuhnya menikmati kekayaannya. Sebagian besar kekayaannya itu disimpan, ditumpuk, akhirnya timbul khawatir hartanya akan hilang. Kebanyakan juga orang kaya mengaku bahwa hidup yang mereka jalani terasa biasa-biasa saja. Terasa datar, hambar, jemu, bahkan membosankan. Padahal fasilitas hidup serba ada. Bahkan seorang yang bernama Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman ketika itu, mengakhiri hidup dengan cara menabarkan tubuhnya ke kereta api. Dia bunuh diri ketika menghadapi krisis ekonomi saat itu karena dia akan kehilangan harta bendanya. Ini membuktikan bahwa harta tidak menjamin hidup aman. Harta tidak menjamin hidup yang bahagia, yang sejati. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya harta akan menjadi pusat hidup ketika itu. Yang kedua, bagaimana dengan tahta atau kekuasaan? Saudara sekalian, sebagian orang juga beranggapan bahwa dengan jabatan, dengan kuasa, mereka akan dilayani, dihormati, disegani. Dengan kekuasaan mereka dapat menguasai orang lain. Mereka dapat memerintah orang banyak. Maka dengan beragam cara dilakukan orang untuk mendapat kekuasaan. Bahkan merebutnya dengan menghalalkan berbagai cara. Saudara sekalian, Ahok menjadi viral ketika 2 minggu lalu. Ketika dia mengatakan bahwa banyak direksi Pertamina yang melobi menteri, melobi para politisi, bahkan mungkin dengan imbalan uang untuk mendapat jabatan. Artinya mereka tidak mengikuti jalur karir. Mereka tidak mengikuti suatu proses untuk mendapatkan jabatan itu. Bahkan di gereja pun sama. Para hamba Tuhan pun berebut jabatan dan kuasa, dan menimbulkan banyak perpecahan di gereja. Dan kita sudah saksikan bersama. Dan ini bukan menjadi lagi rahasia. Apakah benar dengan tahta hidup akan bahagia? Tentu tidak juga. Ternyata tidak sedikit pejabat yang mengalami stres. Karena banyak tanggung jawab, banyak persoalan dan masalah lain yang harus ia hadapi pada saat ini. Seperti saat ini para menteri kita begitu stres menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi masalah di dalam ekonomi. Seakan-akan tidak berdaya lagi. Selanjutnya, setelah berhasil memperoleh jabatan, ia harus berupaya mempertahankan jabatannya. Bahkan tidak sedikit yang tersandung masalah hukum dan akhirnya dicopot, akhirnya diberhentikan dengan tidak hormat. Setelah menduduki satu jabatan, ia masih menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Dan begitu seterusnya. Banyak pejabat yang mengaku bahwa hidupnya terkekang. Kebebasannya terbatas. Penuh aturan, penuh protokol, penuh formalitas, dan sebagainya. Seorang presiden Brasil yang bernama Getúlio Vargas, yang begitu berkuasa, akhirnya bunuh diri dengan cara menembakkan pistol ke jantungnya karena stres. Ini membuktikan bahwa jabatan dan kekuasaan tidak menjamin hidup aman, tidak menjamin hidup bahagia. Yang ketiga, popularitas. Sebagian orang itu beranggapan bahwa popularitas membuat hidup bahagia dan aman. Dengan popularitas akan dikagumi, dipuja-puja, dan dikenal oleh banyak orang. Maka beragam cara dilakukan orang untuk bisa populer. Apakah benar popularitas bisa membuat orang tuh hidup aman dan bahagia? Ternyata tidak juga. Banyak selebritis, banyak bintang film yang hidupnya tidak bahagia. Hidupnya banyak skandal. Rumah tangganya hancur berantakan. Bahkan kita tahu, masih ingat bagaimana
Michael Jackson, seorang penyanyi terkenal dunia dari Amerika, tewas setelah meminum obat penenang yang overdosis. Demikian juga seorang artis bernama Marilyn Monroe, kurang lebih tahun 60-an. Artis cantik dari Amerika juga tewas akibat kebanyakan konsumsi obat antidepresi. Saudara-saudara sekalian, semuanya itu bisa hilang. Semua bisa lenyap dengan mudah. Dan berdasarkan berbagai penelitian, para pakar psikologi berkesimpulan bahwa kebahagiaan tidak bisa didapat dengan harta, pangkat, ketenaran, dan segala hal duniawi. Siapapun orangnya bisa berbahagia dan bisa juga tidak bahagia. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada rasa aman dan ketenangan hati seseorang. Mazmur Siara yang pada hari ini kita baca itu berbicara tentang jaminan keamanan hidup. Penyebutan ziarah itu berasal dari kebiasaan menyanyikan sejumlah mazmur ketika orang-orang mendaki ke Yerusalem dari berbagai tempat untuk berziarah dan beribadah pada 3 hari raya agung. Itu sesuai dengan aturan Taurat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 tafsiran dalam mazmur ini. Pertama, penafsiran bahwa mazmur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel sedang berziarah tahunan ke Yerusalem. Di dalam ayat 1 dan kedua merupakan suatu pertanyaan yang timbul dari para musafir, dan ayat 3 sampai ayat yang ke-8 itu merupakan jawaban para imamnya. Tafsiran yang kedua dinyanyikan ketika bangsa Israel pulang kembali ke tempat asalnya dari ziarah ke Yerusalem. Namun keduanya berisi keinginan yang kuat untuk mendapatkan proteksi, mendapatkan perlindungan, dan mendapat keamanan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gunung-gunung yang dicatat di dalam Mazmur Siara ini dimaksud terletak di tanah Yehuda. Ada bahaya yang mengancam ya ketika melewati gunung-gunung itu. Misalnya perampokan, binatang buas, dan lain sebagainya. Maka timbullah pertanyaannya, dari mana pertolongan dan keamanan itu akan datang? Dan dijawab di dalam nyanyian ziarah ini, hanya dari Allah pencipta langit dan bumi. Iman pemazmur dengan tepat diarahkan kepada Allah, karena didasarkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, yang berdaulat dan mengatur segala sesuatu dengan kendali yang penuh. Diteruskan, dialah Allah yang juga adalah penjaga Israel. Ia akan memelihara umatnya. Ia akan menjadi pelindung yang berkuasa. Ia akan melindungi dari segala hal yang jahat. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sudah mengorbankan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, pasti Dia juga akan terus memberikan perlindungan dan rasa aman yang sejati kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana manifestasi iman yang bisa bersandar kepada Tuhan sebagai pelindung dan penjaga yang sangat berkuasa itu? Pertama, Tuhan sebagai penjaga dan pelindung dibangun dengan relasi antara Tuhan dengan manusia. Tuhan sebagai penguasa, manusia adalah orang yang dikuasai. Bangunan relasi antara Tuhan pencipta yang tidak terbatas dengan saudara dan saya sebagai manusia yang terbatas. Relasi Tuhan yang setia kepada umatnya dengan manusia, saudara dan saya yang seringkali tidak setia. Dan terakhir adalah relasi antara umat yang telah ditebus dengan Sang Penebus Agung itu sendiri. Maka boleh disimpulkan bahwa sumber hidup adalah berkat Tuhan.
yang bisa didapat hanya dari relasi, hanya didapat dari hubungan Tuhan dan tidak ada syarat lain. Dalam sebuah renungan dikatakan bahwa relasi dengan Tuhan adalah menjadi Tuhan sebagai pusat keselamatan dan pusat hidup. Maka rasa aman yang sejati hanya dapat diperoleh dari relasi baru sebagai umat yang sudah menerima keselamatan. Iman yang menghasilkan kelahiran baru, saudara dan saya. Demikian pula iman itu akan membawa kita membangun relasi dengan Tuhan hari lepas hari. Kita diselamatkan untuk membangun relasi, menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, pusat pikiran, pusat perasaan kita. Membangun relasi dengan Tuhan adalah dengan cara hidup taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sayangnya saat ini begitu banyak anak-anak Tuhan merasa sudah beragama, sudah punya Tuhan, sudah menyembah, sudah beribadah, sudah pula melayani, sudah memberikan persembahan, sudah pula dengan segala macam cara melakukan tingkah laku agama, seperti halnya orang Farisi dan ahli Taurat. Tuhan pernah menegur bangsa Israel. Mereka hanya melakukan tingkah laku agama dan tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nabi Hosea yang diutus Tuhan menegur bangsa Israel. Aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku. Ini suatu peringatan yang keras. Tuhan tidak ingin tingkah laku agama. Tuhan mau perbuatan nyata mengasihi Tuhan, yaitu taat dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen berarti membangun sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Bukan parsial, bukan sepotong-potong, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan hidup bermasyarakat. Kita mengasihi Tuhan. Melalui firman-Nya yang kita semakin mengenal Dia sebagai pencipta langit bumi, mengenal Dia sebagai Tuhan penebus, Tuhan yang berkuasa, penyelamat umat manusia. Melalui firman-Nya dan melalui pengalaman hidup kita semakin mengenal kehendak-Nya, semakin mengenal karya-Nya, semakin mengenal sifat-sifat agungnya. Untuk apa? Yaitu untuk melakukan kehendak-Nya sepanjang hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penjaga dan pelindung bukan saja melalui relasi antara kita umatnya dengan Dia, tapi Tuhan penjaga dan pelindung. Maka kedaulatan Tuhan berlaku untuk setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, apabila kita sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya penjaga dan pelindung yang sejati, maka apapun saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita akan kita hadapi dengan besar hati, dengan beriman bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Ketika ada di dalam perjuangan yang nyata seperti pada saat ini, percayalah bahwa kita tetap dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan perhatiannya dari hidup saudara dan saya. Segala tantangan boleh ada, segala kesulitan boleh ada, segala hambatan boleh hadir dalam kehidupan kita seperti saat ini. Tapi semuanya tidak terlepas dari rencana besar Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya. Mungkin saat ini kita merasa kecewa. Mungkin saat ini kita tuh merasa tawar. Kita merasa ditinggal karena masalah demi masalah datang. Kesulitan tidak kunjung selesai. Tidak ada kepastian kapan berakhirnya kesulitan ini. Mungkin saat ini apa yang kita lakukan terasa sia-sia, tidak ada gunanya, tidak berpengaruh apapun. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi agar kita mau semakin bergantung kepada Tuhan.
Dia mau agar kita semangat, dia mendorong kita untuk lebih sungguh menyembah dia, mencari wajahnya. Dan dia juga mendorong kita menjadikan dia sebagai tujuan satu-satunya dari seluruh aspek penyembahan kita, seluruh aspek ibadah kita. Seperti saat ini semua orang termasuk kita anak-anak Tuhan sedang menghadapi situasi sulit. Situasi yang serba tidak pasti. Saudara, mari kita introspeksi diri. Diri kita masing-masing dan mulai sekarang belajar untuk lebih lagi mengasihi, mau menyembah Tuhan. Kita belajar lagi mau mentaati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berikan hidup kita untuk dipimpin dan dipelihara Tuhan. Biarlah Tuhan yang membangun hidup saudara dan saya, supaya tidak sia-sia hidup saudara dan saya. Hadirkanlah Tuhan dalam hidup saudara, supaya Tuhan mengawal setiap apa yang saudara kerjakan, sehingga tidak menjadi sia-sia. Kebahagiaan, rasa aman, dan berkat hanya disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang takut akan Dia dan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dengarlah keluhan kami ya Tuhan. Setiap kami anak-anak Tuhan mengalami putus asa, iman kami goyah ketika menghadapi begitu banyak permasalahan hidup. Bersyukur dan berterima kasih kekuatan dan penghiburan-Mu melalui firman-Mu pada siang hari ini. Melalui nyanyian siara, kemanakah kami mendapat pertolongan? Kemanakah kami mendapat ketenangan dan keamanan yang sejati? Hanya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membawa diri kami masing-masing Tuhan, menyembah Engkau, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya mohon pertolongan-Mu Tuhan. Biar kami boleh sungguh-sungguh membangun relasi kami dengan-Mu Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh sadar bahwa apapun terjadi dalam kehidupan kami ini adalah dari Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengizinkannya terjadi. Sehingga dengan itu Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh dapat beriman bahwa Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penjaga yang setia bagi kehidupan kami. Berdoa untuk pergumulan kami masing-masing Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan di dalam hati kami, di dalam masing-masing keluarga kami, baik pergumulan kami di dalam pekerjaan, pergumulan kami yang di dalam keluarga kami, yang sampai saat ini seakan-akan belum ada jalan keluar. Tuhan, kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau ya Bapa. Biar Engkau dengan mengingatkan terus kami dengan firman Tuhan, agar kami boleh bertumbuh semakin dekat dan semakin berpegang erat pada Engkau. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami berdoa. Amin. Bapa kami bertata dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa. Engkau masih memberi kami kesempatan beribadah online siang ini. Bapa, berkat setiap kami mengikuti ibadah siang ini. Bapa, berkati mereka mungkin tidak bisa mengikuti ibadah siang ini, supaya mereka tetap setia kepada-Mu Bapa. Bapa, berkati Jumat-Mu KKPHK ini. Bapa, Engkau tahu keadaan Jumat-Mu. Mungkin saat ini mereka berkumur masa pekerjaan, masa kesehatan, masa keluarga, masa anak-anak, masa keuangan. Bapa, tolong mereka Bapa, lawat mereka satu persatu, supaya mereka tetap setia kepada-Mu Bapa, supaya mereka tidak meninggalkan Engkau Bapa. Bapa, jaga iman mereka, supaya mereka setia membaca Alkitab setiap hari. Pengharapan hanya dari Engkau Bapa. Berkati hamba Tuhan,
para majelis, aktivis, guru-guru Sekomingko, PKM, supaya mereka tetap setia melayani Engkau Bapa. Berkati anak-anak-Mu dari anak-anak, pemuda, dewasa, sampai orang tua. Bapak berkati kebutuhan mereka yang sakit, Bapak pulihkan. Mereka bekerja, Bapak berkati mereka. Yang studi berkati mereka, Bapak. Yang mencari kerja, Bapak buka jalan supaya mereka dapat kerjaan yang baru, Bapak. Berkati pos di Tanah Tinggi dan Garuda. Berkati juga kerja di Pontianak, pos di Wajok. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati kebutuhannya, cukupkan semua, Bapak. Berkati majelis di sana Pontianak, supaya tetap setia melayani Engkau, Bapak. Supaya banyak jiwa boleh diselamatkan. Bapak, berkati bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami dan wakil presiden, supaya mereka menjalankan tugas lebih baik lagi, supaya krisis ekonomi dan keamanan cepat pulih. Bapak, berkati persembahan ini, pakai uang-uang ini untuk memeluaskan gereja kami. Pakai mereka mengelola ini. Berkati mereka sudah memberi persembahan ini. Berkati mereka mungkin belum sempat membeli. Berkati mereka juga, Bapa. Kami tutup doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datang kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari padang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日是家等於嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主也是基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如童真瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被當於十字架。受死埋葬，光彩陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信與共的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Jemaat, kita akan menutup ibadah online kita. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia berserta kita. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun Tuhan akan menolong kita di tengah situasi apapun. Mari kita berserah, kita percaya bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Kita angkat pujian ini.
dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita akan punya sekali lagi. Kita percaya kepada Bapa. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenang jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi jemaat, kita percaya, kita katakan Kau tunjukkan setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup ibadah kita. Kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh mengakhiri rangkaian ibadah pada siang hari ini. Bersyukur dan berterima kasih kami boleh bernyanyi, kami boleh berdoa, mengungkapkan perasaan kami. Bersyukur dan berterima kasih Engkau juga memberikan firman yang meneguhkan iman kami.
Bapa di dalam surga, saatnya kami akan kembali beraktivitas di dalam minggu yang baru ini. Ya Tuhan, segalanya masih belum ada kepastian. Kiranya Tuhan pimpin kami, Engkaulah yang menjadi penolong, Engkaulah yang menjadi pelindung kami yang sejati, yang memberikan rasa aman, memberikan damai sejahtera bagi kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan tetap beriman teguh kepada Engkau. Terima kasih Allah Bapa, kami akan kembali masuk di dalam segala macam aktivitas kami. Engkau pimpin kami. Dimanapun kami berada, kami boleh tetap hidup untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.